Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki tentara-tentara yang siap untuk menghancurkan siapapun yang Dia kehendaki karena perbuatan buruk mereka. Tentara Allah Subhanahu wa taala sudah diketahui oleh umat Islam adalah orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan membela agama ini dari serangan orang kafir. Namun ada tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala lainnya yang perlu kita ketahui. Tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala ini juga bisa dijadikan kisah untuk menambah keimanan anak-anak kita. Insyaallah. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 7 tentara Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang wajib kita ketahui. Yang pertama, air. Air adalah tentara Allah Subhanahu wa taala yang pernah menenggelamkan kaum Nabi Nuh alaihissalam dalam sebuah banjir besar. Mereka semua ditenggelamkan karena penentangan mereka terhadap Nabiullah Nuh alaihissalam. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Nabi Nuh berdakwah di antara kaumnya selama kurang dari 950 tahun. Berdakwah menyampaikan risalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, apa yang diupayakan Nabi Nuh tetap tidak membuahkan hasil. Nabi Nuh alaihissalam pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya di atas kaumnya. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan keturunan selain anak-anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Yang kedua, angin. Angin adalah tentara Allah Subhanahu wa taala yang menyapu bersih kaum Ad atau kaum Nabi Hud karena sombong dengan kehebatan arsitekturnya dan penentangan mereka kepada Nabi Hud. Mereka semua kemudian musnah. Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 6-8. Binasanya kaum Ad setelah Hud alaihissalam berdoa, Allah Subhanahu wa taala lalu berjanji akan menurunkan azabnya kepada kaum Ad. Sebelum itu, Dia menyelamatkan Nabi Hud beserta sejumlah umatnya yang beriman bersamanya. Padahal itu merupakan azab yang akan menimpa mereka, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ahqaf ayat 24. Awan hitam yang menuju kawasan ke tempat tinggal kaum Ad itu membuat mereka kesenangan dan berarak sambil berkata, "Inilah awan yang kami tunggu-tunggu yang akan menurunkan hujan kepada kami." Kemudian ada seorang dari mereka yang menyaksikan azab apa yang terkandung di dalam awan hitam itu. Ia menjerit dan pingsan sesudah melihatnya. Setelah tersadar, penduduk Ad yang lain bertanya tentang apa yang dia lihat, dan ia menjawab bahwa itu adalah pusaran angin besar yang di dalamnya terdapat gejolak api. Sementara di hadapannya ada beberapa orang yang menariknya untuk masuk ke dalam. Sosok Nabi yang bergelar Khatibul Anbiya karena fasih berbicara. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada kaum Ad selama 7 malam 8 hari berturut-turut. Peristiwa itu berlangsung hingga seluruh kaum Ad yang kafir binasa. Riwayat lain menyebutkan azab pusaran angin itu sama sekali tidak terasa bagi Hud alaihissalam dan pengikutnya yang beriman. Mereka hanya merasakan angin yang segar dan nyaman saja yang menyentuh kulitnya. Namun bagi kaum Ad yang durhaka,
Awan berisi pusaran angin itu adalah bahaya yang mengancam sehingga mereka dilempari batu hingga binasa. Yang ketiga, petir. Petir adalah tentara Allah Subhanahu wa taala yang pernah menyambar dan menghantam kaum Samud, kaum Nabi Saleh alaihissalam, karena sombong menantang azabnya. Mereka semua dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran Surat Hud ayat 68. Azab kaum Samud. Tindakan tersebut membuat Nabi Saleh sedih dan mengatakan bahwa akan datang azab bagi kaum Samud apabila enggan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda dari datangnya azab tersebut ialah pada hari pertama, wajah mereka berubah menjadi kuning saat terbangun dari tidur. Di hari keduanya, warna wajah kembali berganti menjadi merah. Selanjutnya di hari keempat, berubah lagi menjadi warna hitam. Hingga akhirnya pada hari keempat, turunlah azab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum hari datangnya azab, Nabi Saleh dan pengikutnya pergi meninggalkan daerah kaum Samud. Namun, ancaman Nabi Saleh justru membuat kaum Samud murka dan berencana membunuhnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka hendak membunuh Nabi Saleh, maka turunlah petir menggelegar dan gempa bumi yang dahsyat disertai batu-batu besar yang entah dari mana asalnya menimpa kepala mereka. Yang keempat, tanah. Tanah adalah tentara Allah Subhanahu wa taala yang menjungkir balikan kaum Sodom karena perilaku LGBT. Mereka yang bejat, kaum Sodom, dijungkir balikan, kemudian dihujani batu dari langit hingga mereka musnah. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 73-76. Melalui surat Hud ayat 82-83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikannya negeri kaum Lut, dan kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Batu-batu itu diberi tanda dari sisi Tuhanmu. Siksaan itu tindaklah jauh dari orang yang zalim." Ibnu Katsir menerangkan maksud ayat di atas, sijil adalah batu yang sangat keras dan kuat. Adapun mandud artinya bertubi-tubi. Maksudnya batu yang diturunkan serentak dan menyusul-nyusul dari langit hingga menimpa mereka. Pada setiap batu itu tertulis nama orang yang menjadi sasarannya. Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Sodom dengan membalikkan bumi di mana mereka pijak hingga hancur lebur. Dan juga dia mengirimkan hujan batu yang terbakar keras dan kuat secara bertubi-tubi kepada umat Nabi Lut itu, yang mana di setiap batunya terdapat nama orang yang menjadi tujuannya. Ahli tafsir ada yang menjelaskan, malaikat Jibril menghancurkan negeri Sodom dengan sayapnya. Negeri itu terdiri dari atas 7 kota yang dihuni oleh beberapa orang penduduk. Ada yang mengatakan bahwa jumlah penduduknya 400 jiwa. Ada pula yang mengatakan bahwa jumlahnya 400.000 jiwa, tidak termasuk dengan hewan-hewan yang mereka miliki. Penduduk negeri kaum Lut alaihissalam itu semuanya diangkat tinggi-tinggi ke langit hingga para malaikat mendengar suara kokok ayam yang gonggongannya anjing milik penduduk. Setelah diangkat tinggi-tinggi, negeri itu pun dibalik hingga bagian atasnya berada di bawah dan bagian bawahnya berada di atas. Kisah Nabi Lut alaihissalam beserta kaum Sodom banyak ditemukan pada ayat-ayat Al-Quran, sehingga peringatan akan kemaksiatan dan kesesatan yang mereka lakukan nyata adanya dan benar akan azabnya. Yang kelima, hawa panas. Hawa panas adalah tentara Allah Subhanahu wa taala yang pernah menghukum kaum Madian sehingga mereka merasa kepanasan seakan terbakar. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 44. Allah mengabulkan permohonan Nabi Shu'aib untuk menurunkan azab bagi kaum Madian. Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan udara yang sangat panas
yang dapat mengeringkan kerongkongan karena menimbulkan dahaga yang tidak dapat dihilangkan oleh air. Tidak hanya itu, udara tersebut juga membakar kulit. Mereka tidak dapat dihindarinya dengan berteduh di bawah atap rumah atau rimbunan pohon. Menghadapi bencana itu, kaum Madian yang ingkar seketika kebingungan dan kepanikan. Mereka lalu berlarian untuk mencari perlindungan dari panasnya terik matahari yang membakar. Lalu mereka melihat gumpalan awan hitam yang tebal di atas kepala mereka. Mereka pun berbondong-bondong lari untuk berteduh di bawah awan tersebut. Namun setelah mereka berada di bawah awan hitam tersebut, sambil berdesakan, jatuhlah percikan api dari awan itu ke kepala mereka diiringi dengan suara petir yang gemuruh dengan ledakan yang sangat dahsyat. Saat terjadi ledakan tersebut, bumi di bawah mereka bergoyang dengan kuatnya sehingga mereka berjatuhan saling tertimbun satu sama lainnya. Dan selesainya sudah riwayat mereka. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Hud ayat 94. Ketika keputusan kami untuk menghancurkan mereka datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Adapun orang-orang yang zalim, mereka dibinasakan oleh suara yang menggelegar sehingga mati bergelimangan di rumah-rumah mereka. Tempat tinggal orang-orang Madian tersebut bertetangga dengan orang-orang Samud. Dalam sejarah disebutkan bahwa mereka kurang lebih berbuat kekufuran yang sama, yakni suka merampas dan bukan haknya. Yang keenam, laut. Laut adalah tentara Allah Subhanahu wa taala yang pernah menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya saat melakukan pengejaran kepada Nabi Musa AS dan Bani Israel. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 50. Nabi Musa AS diketahui sebagai orang yang berani menentang kepemimpinan Fir'aun. Bahkan Nabi Musa telah berusaha meluluhkan hati Fir'aun karena telah melampaui batas. Namun hal itu gagal dan membuat Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Musa AS. Nabi Musa AS dan para pengikutnya pun dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Namun mereka terjebak di ujung perbatasan dengan laut, sehingga tidak ada jalan keluar kecuali melewati laut yang dikenal dengan nama Laut Merah. Lalu dipukullah tongkatnya tersebut ke tanah hingga membelah lautan. Nabi Musa dan pengikutnya pun berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah tersebut. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari dan pukullah, buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Ketika memukulkan tongkatnya ke tanah, Nabi Musa juga mengucap doa membelah lautan. Ya Allah, segala puji hanya bagimu, hanya kepadamulah kami mengadu dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Tiada daya untuk menghindari maksiat dan tiada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kisah Nabi Musa. Kemudian Fir'aun dan pasukannya mengejar Nabi Musa, tetapi dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun dan pasukannya malah ditelan Lautan Merah. Yang ketujuh, burung ababil. Burung ababil juga tentara Allah Subhanahu wa taala yang pernah meluluhlantahkan pasukan Raja Abrahah saat mereka hendak menyerang Ka'bah. Al-Quran surat Al-Fil ayat 3. Disebutkan Raja Abraham merupakan panglima di negeri Yaman. Dia memiliki kekuasaan tinggi dan pengaruh yang luar biasa. Dia membangun sebuah gereja besar dengan harapan banyak pendatang dari berbagai penjuru dunia untuk memakmurkan gereja tersebut. Namun pada kenyataannya, umat manusia saat itu
lebih memilih untuk mendatangi Ka'bah di kota Mekah sebagai kiblat dalam beribadah. Pada saat itulah Ka'bah dijadikan tempat ibadah oleh umat berbagai agama, termasuk Yahudi. Melihat kenyataan tersebut, Abraha yang tidak puas lantas mengirimkan surat kepada Raja Najasyi yang berisi berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Ia bertekad mengalihkan perhatian umat manusia ke gereja yang ia bangun di daerah San'a, Yaman. Hal ini semakin diperkeruh dengan kondisi masyarakat Arab yang saat itu lebih memilih Ka'bah daripada tempat ibadah yang dibangun oleh Abraha. Bahkan seorang Arab dari Bani Malik bin Kinanah sempat menodai gereja yang dibangun oleh Abraha. Alhasil, tekad Abraha untuk menghancurkan Ka'bah semakin bulat. Ia menaiki seekor gajah yang besar bernama Mahmud serta membawa bala tentara dalam jumlah yang besar. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan Mahmud adalah gajah yang sangat besar yang dikirim Raja Najasyi untuk membantu Abraha menghancurkan Ka'bah. Pendapat lain mengatakan ada 8 bahkan 12 gajah yang datang bersama Abraha. Penyerangan Abraha ini tercatat sebagai ekspansi pertama bangsa asing ke daerah Hijaz. Ketika sampai di perbatasan Mekah dari arah Taif, ia tidak langsung menyerbu, melainkan mengirim seseorang juru bicara untuk mendatangi pengurus Ka'bah. Pada waktu itu dipimpin oleh kaum Quraisy, Abdul Muttalib. Pasukan yang dipimpin oleh Abraha merampas harta penduduk, termasuk unta milik Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun meminta unta tersebut. Lalu dengan terkejut Abraha berkata, "Apakah hanya untuk 2 ekor ratus unta ini engkau menemuiku, sementara engkau tinggalkan sebuah rumah yang menjadi agamamu dan agama nenek moyangmu? Kini aku datang untuk menghancurkannya. Apakah engkau tidak ingin membicarakannya padaku?" Mendengar hal itu, Abdul Muttalib pun lantas menjawab, "Sesungguhnya aku adalah pemilik unta ini, dan sesungguhnya rumah itu sudah memiliki pemiliknya sendiri yang akan melindunginya darimu dan pasukanmu." Begitu sampainya di Wadi Muhasir, tiba-tiba semua gajah mendadak lemas dan tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan perjalanan menuju Mekah Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukan burung ababil dengan membawa batu dari neraka dan menjatuhkannya ke pasukan gajah. Pasukan gajah lantas bergelimangan akibat panasnya batu yang dibawa oleh burung ababil. Alhasil, tentara yang dipimpin oleh Abraha tersebut gagal menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Kisah Ka'bah dan burung ababil ini terjadi tepat pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang enak didengarkan, mohonlah dimaafkan. Ambillah pengetahuannya agar kita bisa mengetahui agama Islam lebih dalam lagi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.